dimanapun kalian berada, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Dunia Belajar. Seperti biasa, bersama kakak kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Rabu 10 Februari 2021. Nah, yang akan kita bahas kali ini ada menulis cerita fiksi part 2 dan ada juga yang kelas 5 tentang sungaiku nan alami. Nah, kalau kalian penasaran dengan videonya, pastikan yang belum subscribe bisa klik subscribe terlebih dahulu ya. Tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Dan ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok, jadi adik-adik tidak akan rugi. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sekarang kita masuk ke videonya. Untuk yang kelas 5 di episode 28 kali ini berjudul Sungaiku Nan Alami. Sinopsisnya adalah, di episode kali ini kamu akan diajak membaca dan memahami pantun atau puisi lama serta mengenal makna kiasan sebuah kata dan frase dalam kalimat. Dari berita tentang rawan bencana gunung berapi, tokoh Mima dan Kak Rian belajar tentang zona merah dan kawasan bencana. Mereka lalu belajar mengenai ekosistem sungai dan rantai makanan di kawasan tersebut. Juga kegiatan perekonomian yang dilakukan orang-orang yang menghuni kawasan aliran sungai. Nah, itulah ringkasan materi kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, serta penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Yang pertama yaitu sebutkan jenis-jenis puisi lama. Yang pertama ada pantun, yang kedua ada gurindam, yang ketiga ada seloka, yang keempat ada talibun, yang kelima ada syair, dan yang terakhir ada karmina. Nah, ini tidak perlu dijelaskan ya adik-adik karena soalnya hanya sebutkan saja. Nah, adik-adik sudah pernah belajar apa saja nih selain pantun? Kalau kakak sudah pernah belajar tentang gurindam, pantun, talibun, serta syair. Nah, kalian bisa mencari tahu tentang puisi lama ini ya, supaya adik-adik bisa menambah pengetahuan adik-adik. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk soal yang kedua yaitu, buatlah 2 rantai makanan yang ada di sungai. Nah, ini ada energi matahari, lumut, ikan sepat, ikan gabus, ikan besar, dan pengurai. Nah, energi matahari ini dibutuhkan oleh lumut untuk berfotosintesis atau menghasilkan makanannya. Lalu lumut ini dimakan oleh ikan sepat. Nah, ikan sepat dimakan oleh ikan gabus. Ikan gabus dimakan dengan ikan besar lalu diuraikan oleh pengurai yang akan menguap karena sinar matahari. Nah, itulah rantai makanan yang pertama yang ada di sungai. Yang kedua, ada energi matahari yang dibutuhkan oleh fitoplankton untuk membuat makanannya. Nah, fitoplankton ini dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh udang. Udang dimakan oleh ikan air tawar. Dan ikan air tawar dimakan oleh elang. Lalu, jika elang mati akan diuraikan dan kembali lagi ke matahari. Jadi, seperti itu ya adik-adik rantai makanan yang ada di sungai. Oke, bisa ditulis secara rapi ya. Sekarang kita masuk ke kelas 6. Untuk kelas 6 di episode 28 kali ini berjudul menulis cerita fiksi part 2. Untuk sinopsisnya adalah, episode kali ini Rizka diajak Tante Emi melihat perpustakaan di sebelah gedung radio. Rizka suka membaca, jadi Rizka akan betah di sana. Rizka lantas ingin menyelesaikan bacaannya tentang misteri bayangan hitam.
Tante Emi pun mendongengkan untuk Rizka sambil menunggu jam kerjanya. Rizka seakan mengimajinasikan cerita tersebut selama dibacakan. Setelah selesai, Tante bertanya tentang tanggapan Rizka terhadap sebuah peristiwa di cerita tersebut. Nah, itulah sinopsis untuk kelas 6 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung masuk ke soal dan jawabannya. Soal yang pertama ini tentang perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Ada 10 kali 5, min 8 kali min 11, dan 20 kali min 5. Nah, ini aturannya. Aturan bisa ditulis dan diingat-ingat ya adik-adik. Jika positif, kita kalikan dengan positif, hasilnya pasti positif. Jika positif, kita kalikan dengan negatif, hasilnya pasti negatif. Jika negatif, kita kalikan dengan positif, hasilnya negatif. Dan yang terakhir, jika negatif, kita kalikan dengan negatif, hasilnya positif. Nah, perkaliannya sama saja, yang membedakan adalah tandanya. Ini perlu ditulis ya adik-adik tentang aturan perkalian. Nah, yang pertama ini adalah positif dan positif, pasti hasilnya positif. Jadi 10 kali 5, 50. Oke, yang kedua ini ada negatif dan negatif, berarti sama seperti ini ya, hasilnya positif juga. Jadi kita kalikan dulu 8 kali 11. 8 kali 11 adalah 88, karena tandanya positif tidak perlu ditambahi tanda ya di sini. Dan sekarang positif dikalikan dengan negatif, berarti yang ini yang kedua, positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Kita kalikan dulu 20 kali 5, jawabannya 100. Karena ini hasilnya negatif, jadi kita tambahin negatif di sini. Gitu aja kok adik-adik, gampang kan caranya? Adik-adik tinggal menghafal atau mengingat-ingat aturan yang perlu adik-adik hafalkan seperti yang sudah kakak tuliskan. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua adalah dalam suatu kompetisi sepak bola, setiap kesebelasan mendapatkan kesempatan 12 kali bermain. Setiap kemenangan diberi nilai 3, seri 1, tetapi jika mengalami kekalahan mendapatkan nilai negatif 1. Kesebelasan sepak bola, Sportiva mendapatkan kemenangan 7 kali dan 12 kali seri. Berapa nilai total yang didapatkan? Nah, ini kan mendapatkan 12 kali kesempatan. Nah, ini 7 kali menang dan 2 kali seri, berarti dia kalahnya berapa kali? Berarti kalahnya juga 2 kali. Ini totalnya 11, kalahnya 3 kali, berarti kan totalnya harus 12, harus ini ya totalnya. Nah, sekarang kita kalikan. Jika menang, kita kalikan dengan 3. Ini dikali seperti ini ya. Lalu ditambah seri dikalikan dengan 1. Dan jika kalah dikalikan dengan negatif 1. Nah, ingat aturan tadi, kalau positif dan positif hasilnya positif, positif dan positif hasilnya positif, dan jika positif dan negatif hasilnya negatif. Jadi berapa adik-adik? 21 ditambah 2 dikurangi 3, jadi poinnya adalah 20. Nah, inilah poin dari kesebelasan sepak bola Sportiva mendapatkan poin 20. Caranya gitu ya adik-adik. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kakak dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya. Share video ini sebanyak-banyaknya.
Komen jika ada yang kurang jelas dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.